Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam program yang luar biasa ini, program kita Word of Wisdom. Pagi hari ini saya masih melanjutkan dengan Tuhan menguji kita. Yakobus 1:3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, kita tahu, saya sudah pernah katakan bahwa hidup kita ini seperti orang atau anak-anak yang sedang bersekolah. Anak yang bersekolah pasti menghadapi ujian. Pasti gurunya memberikan ujian. Untuk apa? Supaya bisa naik level. Nah, pada kesempatan yang lalu kita setelah mendengar apa tujuan Tuhan menguji kita. Dan sekarang bagaimana cara Tuhan menguji kita. Tuhan menguji kita yang pertama melalui firman-Nya, ya, melalui firman-Nya. Keluaran 19 ayat 5-6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tuhan menguji kita dengan firman Tuhan, apakah kita taat atau tidak kepada firman-Nya. Dan ketika kita diperhadapkan antara taat kepada manusia, Tuhan dan kepada manusia, nah disitulah ujian, kita diuji dengan firman Tuhan. Apakah kita ketika menghadapi diperhadapkan antara taat kepada Tuhan dan taat kepada manusia? Dan kalau kita taat kepada Tuhan, ada risiko yang harus kita tanggung, yang harus kita dapatkan. Dan ketika kita bersedia taat sekalipun harus menghadapi risiko, maka sedang dikasih Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kamu akan menjadi harta kesayanganku. Artinya menjadi orang yang sangat disayang dan dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan menguji kita dengan pengalaman hidup kita. Bilangan 14 ayat 11, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Nah, bangsa Israel ini sekalipun sudah hidup mengalami banyak mujizat, tetapi ketika ada kesulitan, ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah persoalan, mereka mulai bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa. Nah, saudara dikasih Tuhan, seringkali Tuhan menguji kita dengan peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita menghadapi peristiwa di dalam hidup kita, kejadian-kejadian, masalah, pergumulan, tantangan hidup, itulah cara Tuhan menguji kita. Dan ketika kita terus hidup tekun dan bersandar kepada Tuhan, tetap kita tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tapi menjalani dengan tekun, memandang terus kepada Tuhan tanpa sungut-sungut. Nah, saudara, disitulah kita berhasil menjalani ujian kita. Kemudian yang ketiga, cara menguji kita dan melalui mengambil yang kita cintai. Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, saudara, Tuhan kadang menguji kita dengan mengambil apa yang kita cintai. Mungkin saja milik kita yang menjadi kesayangan kita, apapun yang kita seringkali kita cintai, kita sayangi, sering Tuhan mengambil itu untuk menguji kita. Ketika diambil apa yang menjadi kesayangan kita, masihkah kita percaya dan mengasihi Tuhan? Abraham lulus dalam ujian. Dia mau menyerahkan anak tunggalnya. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika kita apa yang kita kasihi, kita sayangi, Tuhan ambil, masihkah kita bisa berkata, aku tetap mengasihimu dan aku tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang sayang kepadaku dan mengasihi aku. Kiranya saudara, kita akan terus tekun mengikuti ujian. Apapun bentuk ujian itu, kita akan terima
sampai kita lulus dengan baik. Tuhan memberkati. Berkatilah anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.